Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbincang terkait dengan Mahat Ali secara umumnya, dan secara khusus kita akan membahas terkait Mahat Ali Nuris. Kita di sini akan mengulas dan mengupas apa itu Mahat Ali Nuris dan apa perbedaan Mahat Ali secara umum itu dengan perguruan tinggi yang lainnya. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang mana beliau adalah staf Naib 1 Mahat Ali Nuris Jember, dan beliau juga termasuk perintis dari berdirinya Mahat Ali Nuris ini. Jadi beliau sudah banyak tahu terkait dengan sejarah dan apa itu juga Mahat Ali, terutama Mahat Ali Nuris. Pada kesempatan kali ini tamu kita adalah Ustadz Muhammad Auliaur Rasyid, atau biasa dipanggil atau panggilannya adalah Gus Ayi. Beliau ini selain perintis, selain juga sivitas, beliau juga adalah tim pengajar di Mahat Ali Nuris. Jadi untuk menyingkat waktu, marilah kita kita beri waktu pada Ustadz Ayi untuk memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu, baru nanti kita akan membahas apa itu Mahat Ali. Monggo Ustadz Ayi. Terima kasih kepada hostnya Mas Rofiki. Iya, Mas Rofiki. Mas Rofiki Fahim. Jadi ingin sedikit mengklarifikasi barusan bahwa sebenarnya saya nggak pantas sebenarnya kalau disebut perintis ya. Oh, nggak pantas ya. Nggak pantas. Kenapa kok nggak pantas? Merasa ya tidak pantas? Ini adalah Ini adalah niat dari dulu, niat para masyayikh Nuris, niat Syekhul Ma'had Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad, juga niat Kiai Haji Robit Qasidi selaku pengasuh Pondok Pesantren Nuris. Oh, iya. Jadi beliau mereka semua sebenarnya adalah perintis dari Mahat Ali Nuris. Pencetus. Jadi untuk memperkenalkan diri ya, saya Muhammad Auliaur Rasyid. Di sini saya termasuk salah seorang yang turut mempunyai andil sedikit di dalam mendirikan Mahat Ali Nuris. Mahat Ali Nuris ini berdiri tahun 2020. Tahun 2020. Berarti sudah 2 tahun. 2019-2020. Sudah 2 tahun, berjalan 2 tahun, dan baru memiliki 2 angkatan ya. Dan mungkin Mas Rofiki masih belum paham apa itu sih Mahat Ali mungkin ya. Iya, jadi sebenarnya saya ingin menjelaskan lebih global dulu tentang Mahat Ali. Jadi kan kita masyarakat Indonesia, masyarakat ini kan masih awam terkait Mahat Ali. Jadi untuk memperkenalkan Mahat Ali, apa sih Mahat Ali itu? Dan juga apa bedanya Mahat Ali dengan perguruan tinggi yang lain? Seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan oleh Ustadz Ayi. Jadi Mahat Ali kita kan sudah familiar dengan namanya Ma'had ya. Ma'had kita pasti tahu kalau Ma'had itu artinya pondok. Ali ya tentunya maknanya adalah tinggi. Kalau secara secara harfiah ya pondok yang tinggi. Tetapi makna sebenarnya Mahat Ali itu adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Perguruan tinggi keislaman yang didirikan oleh pesantren. Mahat Ali ini termasuk perguruan tinggi yang sebenarnya baru diresmikan oleh Kemenak ya. Diresmikan, berarti baru diakui. Baru diakui oleh Kemenak. Oh, iya. Jadi ketika kita merujuk pada undang-undangnya, kita akan melihat ada PMA nomor 32 tahun 2020, di mana PMA ini adalah turunan dari Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019 yang menyatakan bahwa Mahat Ali adalah perguruan tinggi dengan spesifik kitab kuning. Perguruan tinggi yang dengan spesifik kitab kuning. Terus tadi kan Ustadz Ayi menyampaikan bahwasanya Mahat Ali ini adalah perguruan tinggi yang didirikan oleh pesantren. Berarti hanya pesantren saja yang boleh mendirikan Mahat Ali? Iya. Dan pesantrennya tidak semua pesantren bisa mendirikan Mahat Ali. Jadi di dalam persyaratan Juknis ya, Mahat Ali, pendirian Mahat Ali, di situ salah satu syaratnya adalah harus memiliki jumlah santri 1000 minimal 1000 untuk bisa mendirikan Mahat Ali. Berarti tidak
berarti untuk Mahat Ali ini khusus berarti ya, Iya. tidak sama dengan perguruan tinggi yang lain. Ah, ah. Kalau berarti hanya pesantren yang boleh mendirikan Mahat Ali. Berarti seperti perguruan tinggi itu tidak, perguruan tinggi atau yang lainnya selain pesantren maka tidak boleh mendirikan Mahat Ali berarti. Tidak bisa. Tidak bisa ya. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi hanya pesantren yang bisa mendirikan Mahat Ali. Nah, perbedaan tadi menarik sebenarnya Mas Rofiki membandingkan antara Mahat Ali dengan perguruan tinggi. Nah, kita amali di dalam Amali itu apa Amali dulu? itu Asosiasi Mahat Ali se-Indonesia. Berarti ada perkumpulannya berarti. Ada perkumpulannya. Jadi memutuskan ada 16 distingsi, ada 16 perbedaan antara Mahat Ali dengan perguruan tinggi. Ya itu sebenarnya barusan ada 1000, kita harus untuk mendirikan Mahat Ali harus memiliki jumlah 1000 santri ya pesantrennya. Kemudian memakai kostum santri, artinya perguruan tinggi Mahat Ali itu tidak memakai celana atau tidak memakai, berarti ala pesantren salaf berarti ala sudah. pesantren salaf. Jadi memakai sarung, memakai kopiah, memakai baju koko ya. Oh iya iya. Memakai baju koko. Terus juga selain itu distingsi yang lain, kita kurikulumnya menggunakan kitab dan pengajarannya bisa sorogan, bisa bandongan, ataupun dengan memadukan antara pembelajaran perkuliahan dengan pembelajaran pesantren seperti itu. Berarti kan itu sudah menjadi distingsi atau perbedaan yang sudah jelas gitu ya. Kalau terkait dengan kalender akademiknya, kalau perguruan tinggi yang lain itu kan menggunakan kalender Masehi. Jadi di sekitar bulan Juli Agustus itu sudah baru masuk ajaran baru atau ajaran barulah, anggapnya angkatan baru. Kalau untuk Mahat Ali apakah sama ataukah berbeda juga? Jadi itu juga termasuk distingsi sebenarnya, bahwa perkuliahan Mahat Ali itu mengikuti kalender akademik Hijriyah. Berarti Hijriyah. Ya? Jadi dimulainya ya ketika bulan Syawal. Dihitungnya bulan Syawal atau bulan Zulqa'dah. Itu termasuk dengan awal dari tahun akademiknya. Tahun akademiknya. Kemudian kalau kita melihat, kalau kita tahu secara umum lah bahwasanya kalau di perguruan tinggi itu ada fakultas, ada jurusan. Untuk Mahat Ali sendiri apakah ada juga atau bagaimana? Nah, jadi itu yang penting, bahwa Mahat Ali ini hanya boleh didirikan oleh pesantren, hanya oleh pesantren. Dan hanya boleh mendirikan satu jurusan. Satu jurusan hanya saja. Boleh memilih satu jurusan. Memilih satu jurusan. Kalau boleh tahu jurusannya ada apa saja yang bisa? Dalam artian untuk Mahat Ali itu ada berapa jurusan sih? Jadi ada 9 jurusan sebenarnya yang di dalam PMA, putusan PMA tersebut ada 9 jurusan yang boleh dipilih untuk sebagai studi, sebagai jurusan studi di Mahat Ali. Ada yang pertama itu ada Tarikhul Islam wa Hadaratuhu, sejarah dan peradaban Islam. Islam. Terus kemudian ada Quran wa Qiraatuhu, Quran dan Qiraah, ada tafsir wa ulumuhu, ada hadis wa ulumuhu, ada fikih wa usuluhu ya. Terus juga ada falak. Mungkin falak. Iya, falak juga masuk. Masuk ya. Masuk di dalam jurusan juga. Terus juga ada akidah dan filsafat Islam. Akidah wa falsafatul Islam. Toriko? Iya, Toriko juga masuk. Masuk di jurusan Mahat Ali. Oke, berarti tidak jadi memang ada jurusannya tapi dibatasi bahwasanya satu Mahat Ali hanya boleh mengambil satu jurusan atau satu rumpun. Jadi semisal Pondok Pesantren A sudah memilih jurusan fikih wa usuluhu, berarti kedepannya tidak boleh untuk mendirikan akidah dan filsafat atau bagaimana? Berarti hanya boleh satu saja seterusnya. Iya, hanya boleh satu dengan satu konsentrasi. Jadi Mahat Ali hanya boleh memilih satu jurusan dengan konsentrasi. Artinya jadi Mahat Ali itu memilih seumpamanya jurusan fikih ya. Nanti konsentrasinya bisa fikih BA, fikih lingkungan atau fikih yang lain kayak gitu. Seperti itu. Berarti ada konsentrasinya. Ada konsentrasinya Mas ini.
Kalau di PMA itu dijelaskan hanya boleh mengambil satu rumpun atau satu jurusan. Kalau untuk konsentrasi, apakah bisa beberapa konsentrasi dalam satu Mahat Ali? Jika melihat pada peraturannya sebenarnya bisa bahwa ya. satu jurusan tersebut nanti bisa bercabang berbagai konsentrasi. Cuma untuk sekarang belum ada Mahat Ali yang memiliki 2 konsentrasi dalam satu jurusan. Semuanya, jadi sampai saat ini ada 72 Mahat Ali 72 Mahat Ali seluruh Indonesia. Dan mereka memiliki jurusan masing-masing ya yang telah ditentukan di PMA tersebut. Tetapi mereka juga punya satu konsentrasi. Masih satu konsentrasi. Kemudian kalau di perguruan tinggi ada jenjang. Kalau kita kan dari SD, SMP, SMA. Kalau di Depak itu kan ada MI, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah. Kalau di perguruan tinggi lain ada sarjana 1, sarjana, magister, kemudian doktoral. Kalau untuk apakah ada tingkatan seperti itu atau jenjang seperti itu juga? Ada. Karena kita perlu dipahami Mahat Ali itu perguruan tinggi yang legal ya, yang telah legal di pemerintah. Artinya berarti jenjang-jenjang seperti itu juga ada di Mahat Ali. Juga ada ya. Cuma istilahnya beda. Ketika jenjang S1 strata 1 kita menyebutnya M1, marhala ula atau marhala 1. Ya. Jika jenjang S2 maka kita menyebutnya M2. M2. Ya, gitu. Oke. Berarti memang sudah ada jenjangnya itu ya. Berarti anggapannya ini kan Mahat Ali sudah legalitas. Kemudian jenjangnya sudah ada. Kurikulumnya, jurusannya sudah ada, sudah ditentukan. Kemudian lulusannya, status lulusannya juga sudah jelas. Sudah jelas ya. Jadi nanti lulusan Mahat Ali itu bakal mendapatkan titel SAG. SAG, sarjana agama berarti. Sarjana agama. Nah, itu sarjana, dan kesempatan itu, titel itu atau lulusan Mahat Ali tersebut bisa mendapatkan kesempatan kerja yang sama dengan lulusan perguruan tinggi yang lainnya, bahkan bisa melanjutkan di perguruan tinggi manapun di seluruh Indonesia. Berarti lulusan Mahat Ali itu juga bisa melanjutkan di perguruan tinggi yang lain. Iya tentu. Bisa berarti ya. Kemudian terkait dengan kurikulum, kita bahwa tadi Ustadz Ayik menyampaikan bahwasanya kurikulum Mahat Ali ini menggunakan kitab kuning. Kalau boleh tahu, apakah ada kurikulum khusus? Berarti kalau fikih harus seperti ini, akidah seperti ini, seperti atau bagaimana? Apakah semua dipasrahkan pada penyelenggara Mahat Ali sendiri atau bagaimana? Nah, jadi Mahat Ali itu karena kurikulumnya menggunakan kitab, maka untuk kurikulumnya tidak ditentukan oleh pemerintah. Semuanya murni adalah dibuat oleh pesantren ya, dibuat oleh pesantren. Kecuali ada 2 yang wajib dimasukkan di dalam kurikulum Mahat Ali. Yang pertama ada bahasa Indonesia dan Pancasila. Ya. Berarti itu titipan dari Kementerian Agama agar di semua Mahat Ali tetap, meskipun ada kitab, semua pakai kitab, kurikulumnya pakai kitab, tapi masih ada 2, yaitu bahasa Indonesia dan juga Pancasila seperti itu. Jadi itu juga menjadian. Ya. Jadi tadi kan kita sudah sudah ada gambaran apa sih Mahat Ali itu. Kemudian kita merucut saja Mahat Ali Nuris. Mahat Ali Nuris ini Mahat Ali yang bagaimana dan mengambil jurusan apa dari 9 tadi yang sudah disebutkan oleh Ustadz Ayik, dan juga bagaimana yang lainnya, coba bisa disampaikan. Jadi Mahat Ali Nuris itu kita diamanahkan oleh para kiai, oleh kiai-kiai pesantren Nuris, oleh Majelis Masyayikh dan juga Syekhul Mahat untuk membantu mendirikan Mahat Ali. Dan alhamdulillah cita-cita dan niat baik kami terkabulkan oleh Allah, sehingga pada tahun 2021 keluarlah keputusan SK dari Kemenak bahwa Mahat Ali kami sudah legal secara secara kenegaraan dan diakui oleh Kemenak sebagai Mahat Ali yang dari 72 Mahat Ali tersebut. Nah, Mahat Ali Nuris tentunya harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada di PMA tersebut. Jadi kita di sini memilih, karena peraturannya diharuskan memilih salah satu jurusan dari 9 jurusan tersebut, Mahat Ali Nuris memilih jurusan akidah dan filsafat.
Dan kebetulan akidah dan filsafat Islam jurusan tersebut belum ada di Jawa Timur. Berarti ini satu-satunya atau pertama Mahat Iya. Ali di Jawa Timur. Pertama dan sampai sekarang masih satu-satunya Mahat Ali yang memilih jurusan akidah dan filsafat Se-Jawa Timur. se-Jawa Timur. Se-Jawa Timur. Wah, hebat berarti ini. Dan juga konsentrasinya adalah akidah Asy'ari. Akidah Ya, Asy'ari. Akidah Asy'ari. Ini untuk pemilihan konsentrasinya apakah ada apa namanya itu ada berarti kalau melihat dari pendirinya atau melihat dari ini baru seperti itu atau bagaimana? Jadi kita pesantren Nuris ya secara umum di situ ada kita menekankan pada akidah aswaja. Akidah aswaja. Aswaja an-nahdiyah ya. Akidah aswaja. Ini kita bisa melihat dari kurikulum baik dari tingkat MI, MTS, MA ataupun dari lembaga-lembaga lain di dalam Yayasan Nuris, Pesantren Nuris, bahwa semuanya menekankan terhadap akidah aswaja. Akidah aswaja. Tentunya ini tidak bisa lepas dari background Syekhul Mahat kami, yaitu Kiai Haji Muhyiddin Abdul Somad. Beliau adalah salah satu pakar aswaja di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Jadi kita akhirnya memilih untuk linier dengan pesantren Nuris. Jadi karena Mahat Ali pesantren Nuris di situ lebih menekankan pada akidah, di Nuris sendiri sudah ada NAC loh. Jadi ada Nuris Aswaja Center. Nuris Aswaja Center sudah ada. Sudah ada. Nah, makanya kita memilih Mahat Ali ini jurusan akidah juga agar selaras atau namanya linier. Sudah linier berarti dari tingkat ibtida, MI, sanawiyah, aliyah. Benar. Jadi sudah berjenjang berarti. Sudah berjenjang. Berjenjang ya. Kemudian berarti jurusannya sudah akidah dan filsafat. Untuk pastinya untuk kitab-kitabnya kurikulumnya sudah menggunakan kitab-kitab aswaja akidah. Sudah. Kemudian ini paling tidak kan sudah ada gambar. Oh, berarti Mahat Ali Nuris ini sudah jurusannya akidah dan filsafat. Iya. Dan kurikulumnya 90% akidah. 90% akidah. Kitab-kitab akidah dan filsafat. Kemudian sekarang ini kan sudah masuk bulan Sa'ban. Untuk pendaftarannya mungkin ada dari pemirsa yang ingin mendaftarkan dirinya atau saudara familinya. Mungkin informasi terkait pendaftaran Mahat Ali bisa disampaikan, Gus. Jadi untuk informasi secara detailnya pemirsa atau Anda Mas Rofiki bisa melihat langsung di sosial medianya Mahat Ali. Sosial media Mahat Ali. Baik itu di Instagram, di Facebook, ya fanpage Facebook ataupun di Twitter. YouTube juga ada. Terus ada. di websitenya kita juga ada. Jadi di situ Mas bisa melihat semua detail tentang pendaftaran di situ. Informasi pendaftaran sudah ada di situ. Terkait pendaftaran, di situ ada uang muka, ada uang pendaftaran awal dan nanti kita ada seleksi tetap. Ada seleksi masuk, tes masuk. Untuk tesnya materi tesnya dulu. Materi tesnya dulu iya. Ini kan mungkin mulai tertarik ini untuk masuk Mahat Ali. Ya, jadi kan Mahat Ali itu kurikulumnya kitab ya. Iya. Kitab, semuanya kitab. Artinya kita harus mau gak mau menerima mahasiswa yang sudah bisa memiliki bekal kitab berarti. Kitab kuning. Makanya di situ ada tes seleksi masuk. Tes seleksi masuk untuk di Mahat Ali Nuris itu Fathul Qorib. Dari awal sampai akhir. Ya, nanti acak berarti tergantung penguji berarti. Jadi nanti bakal ada soal-soal nahwiyah, sorfiyah dan juga pertanyaan tentang pendalaman materi mungkin penjelasannya. Penjelasan materi seperti itu. Kemudian kan ada tesnya. Mungkin ada beasiswa atau bagaimana? Mungkin bisa jadi untuk menarik para pemirsa ini untuk mendaftarkan diri pada Mahat Ali di Mahat Ali. Jadi Nuris. ada dua jalur sebenarnya pendaftaran Mahat Ali Nuris. Ada jalur reguler, artinya memakai uang pribadi, dan juga ada beasiswa. Di sini Yayasan Nuris memberikan beasiswa sebanyak 30 apa ini? Mahasantri. Iya, 30 calon mahasantri. Berarti itu beasiswanya bagaimana? Jadi beasiswanya itu selama 4 tahun
jika di total mendapatkan 19.200.000 Berarti beasiswa. total beasiswanya sebesar 19.200.000 rupiah. Jadi mereka yang akan mendapatkan beasiswa tersebut nantinya tidak diwajibkan untuk membayar UKT lagi, juga tetapi uang kitab ataupun uang pendaftaran ulang, uang daftar ulang mereka tetap dibebankan. Berarti Cuma UKT selama 4 tahun sudah tidak ada pembiayaan lagi. Oke. Berarti itu mungkin untuk semua pemirsa yang menonton ini, monggo masih ada ada beasiswa untuk 30 mahasantri dengan total beasiswa sebesar 19.200.000 rupiah, yang mana nanti itu sudah selama 4 tahun berarti ya. Iya, selama 4 tahun seperti itu. Monggo bisa dicek langsung di sosial media Mahat Ali Nuris, baik di Instagram, di website maupun di fanpage ya, sudah ada semua informasinya. Mungkin itu saja dulu untuk pembahasannya kita. Nah, karena waktunya sudah mepet, ini sudah ada waktunya sudah cukup, maka terima kasih pada Ustadz Ai atas waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk memaparkan atau menjelaskan apa sih Mahat Ali dan Mahat Ali Nuris itu ya seperti apa. Terima kasih pada pemirsa yang sudah menonton perbincangan kita ini. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa segera daftarkan diri Anda di Mahat Ali Nuris. 30 mahasantri beasiswa penuh 19.200.000 rupiah menunggu kalian. Mari daftarkan diri Anda di Mahat Ali Nurul Islam. Terima kasih.